Halo teman-teman, selamat sore. Kembali lagi bersama kita di podcast Diskusi Psikologi. Di sini kita akan ngobrol santai sambil diskusi tentang isu-isu yang berkaitan dengan psikologi. Sore ini yang sangat sejuk, yang sangat menyenangkan ya, dan sangat insight insya Allah. Karena di sore ini kita dibersamai oleh Kak Komarismi Aslamiyadi. Beliau merupakan lulusan S1 Psikologi dan sekarang sedang menempuh S2 juga di jurusan Psikologi. Mungkin sebelum itu Kak Waris bisa menyapa teman-teman media. Hai, kayaknya pokoknya ngobrol diskusi santai ya. Iya, diskusi santai. Mas. Sesantai apa, Pak? Ya, sesantai air mengalir di sungai, Mas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Semoga hal baik yang ada dalam diri kita menyebar ke sekitar kita. Semoga hal baik di sekitar kita memberikan jalan yang lebar untuk rezeki kita. Amin, amin. Dan Doa semoga ya. kuliah kita juga menjadi bagian dari rezeki kita. Amin, amin. Sifatnya rezeki itu sesuatu hal yang kita dapatkan loh ya. Bukan yang belum loh. Kon belum sarjana. Lah berarti belum dapat rezeki sarjana kon. Apa? Belum menikah. Belum menikah, berarti belum dapat rezeki menikah. Kalau sudah kuliah berarti sudah dapat rezeki kuliah. Jadi sifat rezeki kan yang didapatkan, termasuk segala hal yang berkaitan dengan apa yang kita rasakan kan itu juga termasuk rezeki atau enggak? Betul. Cemas itu rezeki atau enggak? Rezeki. Cemas itu rezeki atau enggak? Rezeki tapi tidak mengenakan. Nah, semuanya itu bergantung bagaimana kita memandang. Like misalkan negatif, biasanya kita menyebut satu kata musibah. Pinter Kika ini. Mungkin kita selalu memaknai hal-hal yang baik itu udah di rezeki ya. Overthinking bisa jadi juga baik, tapi tergantung konteks. Mungkin pada segmen kali ini, Mas Waris, kita akan berbicara dan membahas tentang fenomena yang sebetulnya ini sering terjadi Mas di kalangan mahasiswa. Yaitu terkait penarikan diri pada sosialnya. Lah, penarikan diri itu masih menjadi pertanyaannya, sebabnya itu apa? Kadang-kadang teman-teman di semester akhir tiba-tiba menarik diri. Menarik diri Dari lingkungan sosialnya, dari lingkungan masyarakatnya. Kadang juga masih awal-awal mahasiswa itu tiba-tiba menarik diri. Awal-awal mahasiswa narik diri. Iya. Maksudnya si maba Masih maba, tiba-tiba dia itu menarik dari lingkungannya. Entah dari itu lingkungannya. nggak cocok sama teman-temannya, atau entah itu tidak bisa mengikuti gaya hidup teman-temannya. Dia menarik diri bukan karena punya hutang kan ya? Mungkin ada yang seperti itu, tapi konteks yang akan kita bahas itu bukan ke utang, Mas. Lebih ke mungkin dikatakan nggak cocok gitu loh. Oh, nggak cocok sampai lingkungannya gitu. Iya, benar. Terus dia pindah jurusan atau gimana? Lebih ke mengurung sih, Mas. Mengurung. Menghindari kontak sosial dengan temannya. Iya. Ya itu istilah biasanya kan withdrawal tuh ya. Withdrawal. Jadi kan menarik diri karena sesuatu hal sehingga dia memang ya sudah meninggalkan interaksinya terhadap sosialnya gitu. Ada nggak sih Mas dalam psikologi itu terkait pembahasan khusus nih terkait tadi withdrawal atau penarikan diri ini? Menarik diri, withdrawal. Sebenarnya ono istilah yang menarik juga yang sangat sangat segmented ya, sangat khusus banget di daerah Jepang, di negara. Jadi tahun 90-an itu ya 90-an itu ono psikolog Saiko insya Allah namanya. Ono psikolog Jepang yang dia itu bikin satu istilah sendiri untuk mereka yang menarik diri secara ekstrim terhadap sosialnya. Disebutnya hikikomori. Mungkin nggak asing sih, tapi bisa jadi juga masih asing. Kan pernah kerungu nggak semestinya? Hikikomori. Iya sih, Hikikomori. Kalau aku kata hikikomori ini jujur baru dengar ini Mas. Apa sih Mas terkait hikikomori itu? Ya secara definisi kan benar-benar kayak nggambarin seseorang individu yang dia itu menarik diri secara ekstrim dari sosial, dari kehidupan sosialnya. Jadi dia benar-benar mengisolasikan dirinya di dalam kamar atau rumah gitu. Jadi isolasi mandiri itu enggak selama pandemi itu Pak. Jadi tahun 90-an itu wis ono Pak, seseorang yang benar-benar kayak
wes aku tak nang jero aku di rumah aja gitu atau di kamar aja gitu sono. Lah bisa dikategorikan ekstrim karena dia itu mengurung diri lebih teko 6 bulan, terus kemudian faktor-faktornya banyak juga sih sing dianggap Saiko itu menyebutnya hikikomori Pak Ngoniku. Dikatakan hikikomori ini selama dia itu sudah mengalami 6 bulan atau sebelum 6 bulan itu bisa disebut dengan hikikomori, Mas? Berdasar teko Saiko iku ya minimal 6 bulan. Jadi kaitannya ambek stres, kaitannya ambek apa namanya stres akademik, pekerjaan gitu ya. Dan kebanyakan itu sing lulusan sekolah SMA kok ngono iku. Dia gagal kuliah, dia gagal apa ndolek kerjaan ngono kan, terus kemudian mungkin juga dapat tekanan pressure toko sosial dan secara terstruktur atau struktural ngono sehingga dia memutuskan untuk ya mengurung diri, wis nggak mau untuk berinteraksi lagi dengan siapapun. Lebih ekstrimnya bahkan termasuk orang tuanya atau orang-orang dalam rumahnya ketika dia benar-benar mengurung diri di dalam kamar loh ya. Kok ngono. Menunggu sih lek kasaran ya sepahamku ya. Jadi tidak terkait atau dikait-kaitkan banget ambek gangguan mental yang lain. Ya kayak ngono memang menarik diri dari interaksi sosial, mengisolasi dirinya sendiri itu di dalam atau di rumah hampir 24 jam. Mungkin dia sempat keluar ya kayak beli makan atau beli sesuatu lalu kemudian balik lagi gitu. Mungkin mungkin ya. Tapi dengan berkembangnya zaman sekarang ya kayak banyak sing iso GoFood atau ya, banyak sing iso diantarkan akhirnya ya kemungkinan besar nggak keluar sama sekali bisa terjadi. Berarti se-ekstrim itu ya terkait hikikomori itu ya. Lah, lantas Mas, ini kan istilah hikikomori itu kan tadi kalau aku nggak salah dengar Mas ya, itu dari Jepang ya. Kalau menurut data dan juga hasil observasinya Mas nih terkait hikikomori, itu menyebar nggak sih di dunia? Khususnya di Indonesia itu sudah terjadi belum terkait hikikomori itu? Ini nanti bergantung pada siapa yang mengaku ya. Istilah itu kan pada akhirnya menyebar ya bisa jadi dengan bentuk manga terus anime dan banyak hal-hal apa ya sing entah film entah drama Jepang gitu ya yang menyebutkan satu kata itu sehingga familiar lalu kemudian difahami definisinya seperti apa. Lah sing memperparah bisa jadi juga itu bisa menjadi apa namanya bentuk coping teko. Jadi coping maladaptif terhadap tuntutan sesuatu hal. Dia mungkin patah hati ya. Terus akhirnya coping aja dengan situasiku. Aku tak hikikomori aja gitu. Sehingga hari ini ya sudah sangat menyebar secara global Pak. Istilah hikikomori ini. Nah, apakah iki juga termasuk disorder atau bentuk nama atau kelainan? Mungkin belum tersepakati ya, tapi kemungkinan besar ya nantinya pasti akan disebut seperti itu. Jadi yang paling kerasa hikikomori kemungkinan besar itu ya bentuk teko coping maladaptif karena tuntutan masyarakat itu. Ono asumsi juga kan kayak apakah memungkinkan seseorang sing terbuli secara sosial misalkan dibully nang sekolah, nang kantor atau nang tempat manapun, lalu kemudian dia tiba-tiba kayak mengurung diri, ya nggak menutup kemungkinan kan? Itu sih. Untuk terjadi ya. Untuk terjadi. Jadi aku tak sedikit gambarin atau cerita tentang asal usul sepahamku ya konteks hikikomori ya. Pertama, kita perlu memahami secara geografis dan budaya bagaimana kondisi Jepang atau situasi yang ada di sana gitu loh. Ini kan dikenalkan tahun 90-an, berarti asumsinya adalah di tahun-tahun sebelumnya itu juga sudah menyerabak gitu. Tentang persoalan apa? Budaya perfeksionis Pak.
budaya apa ya, perfect, terus kemudian budaya nggak mau kalah, rasa malu yang tinggi kayak ngono kan, kayak terus tekanan akademik yang juga tinggi gitu loh. Mungkin ono istilah exam hell kalau kayak neraka ujian atau apa. Neraka Jadi, ujian. iya kayak ujian itu kayak neraka, ujian itu kayak sesuatu hal Yang menakutkan kan. Mengerikan. Terus menjadi faktor paling utama itu krisis ekonomi. Aku nggak iso menjelaskan lebih panjang, tapi tahun 90-an itu ono istilah lost generation gitu loh. Lost generation. Terputusnya gitu berarti. Iya, semacam ngono, kehilangan generasi di tahun 90-an Jepang kayak gitu sih Pak. Karena banyaknya yang tuntutan tinggi terus macam-macam lah ya. Ngono sih. Lah, fenomena ini sangat dekat banget dengan banyak hal sing berkaitan teko cemas, teko apa jenenge, upaya dia untuk resiliasi nih, untuk bangkit kembali itu kurang dan lain sebagainya, sehingga ya Saiko mungkin menyebutkan satu kata hikikomori untuk menjelaskan satu fenomena Itu fenomena sing karena hampir biasa, menyerap Pak. Dan nggak lupa juga kan tahun sakmono 90-an masculinity kan sangat tinggi toh. Kemarin nang Jepang ya. Bener. Laki-laki dituntut dari pekerjaan apa pekerja sing ideal ngono, sing sukses ngono. Sing apa jenenge, lek kon gagal lu isin Pak. Lek kon gagal itu Aib lah ya. aib lah. Lek kon gagal itu rasanya malu sing mendalam ngono loh. Dan berkaitan dengan mentality Jepang sing gak iso kalah itu loh. Ono istilah apa? Ini ngerti kan? Istilah apa? Lek gagal melaksanakan tugas atau apa terus kemudian wis gak usah lah. Jadi perasaan itu sih, rasa malu sing tinggi, perfeksionis, gak gelem kalah, dan tuntutan ideal sebagai seorang laki-laki untuk menjadi pekerja sing mapan, sing sukses, iku sing membuat seseorang akhirnya memilih untuk ya wis lah, aku tak mengurung diri. Kan tadi kan udah jelaskan panjang lebar Mas ya terkait hikikomori itu, dan ternyata sudah menyebar luas ya. Di Indonesia pun sepertinya sudah banyak individu-individu yang melakukan hikikomori itu. Iya mungkin ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya Mas ya, dalam psikologi itu sempat disinggung nggak sih, atau mungkin ada teori yang relevan untuk membahas terkait hikikomori? Mungkin ya baik nggawe Turner ya, kayak individu ketika gagal memenuhi kategori sosial ideal ya, kayak entah saat itu sebagai pelajar, lalu kemudian tahapan setelahnya itu apa, dari pekerja yang ideal itu tahapan selanjutnya apa, misalkan kayak naik jabatan dan lain sebagainya, itu kan akhirnya dia mengalami sesuatu hal yang harus bagaimana ini. Jadi atas kegagalan itu juga dia memutuskan untuk mengurung diri. Jadi kemungkinan besar hikikomori bisa terjadi ketika nggak identitas sosial ya, nggak di Turner itu. Teko identity retreat loh. Identity retreat yang bagaimana itu Mas? Menghindar teko rasa malu. Menghindar dari rasa malu. Menghindar teko pikiran sosial, maksudnya menghindar dari stigma. Ya daripada aku keluar ketemu kon misalkan ya, aku malu ya mending aku mengurung diri Pak. Mengurung diri sebagai solusinya bisa dia malu. Iya. Itu bisa jadi ngono. Itu hanya sebatas ya cuman oke lah dilakuin solusi gitu, atau itu sudah termasuk kelainan Mas, disorder gitu Mas? Sekarang sih ono sing menyebut juga bahwa itu tingkatan lebih atas daripada menarik diri ya, Lebih atas withdrawal menarik diri. cari ini ya, atau mungkin kini nggawe nggoni Seligman yo. Seligman ya.
karena mengalami banyak kegagalan yang berulang-ulang ya, sehingga dia timbul satu keyakinan bahwa aku melakukan apapun nggak akan berhasil, aku melakukan apapun akan tetap seperti ini, akan tetap gagal, aku akan seberjuang bagaimanapun diriku nggak akan aku bisa mengubah sesuatu hasil. Jadi akhirnya ya wes, pilihan dia memilih untuk mengurung diri lah. Hal ini itu nggak akan bisa tuntas atau selesai ketika dia nggak menyelesaikan persoalan itu sendiri ya kan. Jadi sangat ya menurutku tingkat lain ya, tingkat di atas withdrawal ya. Di atasnya withdrawal. Saking kronisnya dan parahnya berarti ya. Ekstrim lebih aku mungkin Lebih lebih tepatnya senang ekstrim ya. dengan kata ekstrimnya itu sih. Kata ekstrimnya itu. Dan mungkin terkait hikikomori itu ada nggak sih solusi yang efektif lah? Mungkin dari teman-teman ada yang merasa dia itu hikikomori. Bagaimana sih langkah atau sesuatu yang harus dia lakukan gitu? Biar kembali ke sesuatu yang benar gitu loh Mas. Sesuatu yang benar. Soalnya ngomong sesuatu yang benar sembahyang. Jadi terkait solusi praktisnya lah. Bagi teman-teman yang sudah sadar nih, wah aku hikikomori, aku pengen sembuh. Itu stepnya tuh bagaimana untuk individunya? kita akan ngomong bahwa satu adalah keberterimaan terhadap satu situasi tertentu iki mang. Lek ngomongno Seligman mang kan DE meyakini apapun yang dia lakukan dia akan gagal. Lah, kita konstruksi dulu ini. Direkonstruksi pada akhirnya supaya keyakinan itu diletakkan bahwa si ono kok kemungkinan untuk kon bangkit, ono kemungkinan untuk kon iso melakukan sesuatu hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Lah, resiliasi ini itu yang dibangkitkan lagi baik. Dengan cara apa? Dengan cara ya menerima sih. Dengan menerima sih. Dengan memahami satu situasi iki lalu kemudian menurunkan ekspektasi. Kan dipahami mang ya bahwa hikikomori kan salah satunya juga karena faktor selain cemas, tuntutan yang tinggi, perfeksionis dan rasa malu. Kegagalan itu juga termasuk hal yang perlu diterima sehingga tidak terlalu menjadi bagian teko rasa malu. Lah yang memperparah juga kan kali iki hari ini digital itu kan juga sangat dekat sekali ya mbak ya, bahwa seseorang nggak perlu loh berinteraksi secara langsung, lewat WA cukup. Kan itu juga yang perlu disadari toh. Katakan kon hikikomori, terus kemudian benar-benar males lah untuk berinteraksi, kan untuk apa juga mau menyelesaikan hikikomorimu lek aku iso WA-an. Kalau oke lah, misal individunya nggak sadar nih ya, orang-orang dekatnya, entah itu teman, keluarga yang sedang dekat dengan dia, dan menyadari bahwasanya si A ini terjangkit hikikomori. Lantas cara atau saran apa dari Mas untuk bisa membuat seseorang yang hikikomori tadi itu kayak sadar dan mau kembali gitu loh, nggak mengurung diri lagi? Akan susah juga baik lek gak teko dhek dhewe. Berarti kuncinya harus sadar dan menerima dulu berarti ya. Mungkin nanti ada banyak jawaban yang lebih ideal ya, tapi yang bisa dilakukan orang sekitar atau keluarga memberikan waktu sih. Memberikan waktu. Katakan angkunu sampai lebih teko 6 bulan ya. Katakan angkunu lebih sampai 6 bulan dan termasuk dia benar-benar hikikomori. Perlahan-pelan yang bisa dilakukan eksternal, semuanya bersepakat untuk menurunkan capaian atau idealis atau hal-hal tuntutan yang besar terhadap dia. Tadi support system yang dibentuk ya seperti itu sih. Contoh misal orang tuanya dia kepindah di dokter atau kan tapi berat juga loh Pak, tuntutan teko pikiran keluarga atau orang tua untuk diringankan. Nah yang bisa dilakukan orang tua atau orang sekitar mencari solusi kebersepakatan supaya tuntutan-tuntutan yang didapatkan DE itu lebih ringan.
Misalkan dia gagal kuliah atau gagal dapat kerja atau gagal menikah no. Ya wis nggak apa-apa mungkin itu sih jadi support system yang baik dulu. Nah, mungkin ya Bukan malah kayak ditekan dan ditagih terus ya. iku malah Membuat ya. malah membuat dia makin pergi ya Makin makin benar. dalam masuk di dalam kamar. Awalnya punya 1 pintu akhirnya dia bikin 3 pintu. Mungkin 3 pintu. Sangat ekstrim, apalagi tambah seperti itu tambah semakin parah. Bener, awalnya 1 pintu jadi 3 pintu. Oke mas, karena mungkin waktu kita yang terbatas ya, dan yang diyakini memang sepertinya akan banyak yang diobrolkan lagi nih terkait hikikomori. Tapi untuk mempersingkat itu mungkin kami harapkan ada closing statement lah untuk teman-teman dan juga saya sendiri. Bukan hikikomori ae, tapi siapapun yang menarik diri secara sosial, siapapun yang pada akhirnya menyendiri, mengasingkan dirinya terhadap sosialnya, bagiku itu satu istilah atau tanda permintaan tolong yang sunyi ngono kae. Jadi sakjane mereka bisa Pengen jadi dibantu. bukan antisosial, tapi mereka capek ambek dunia yang terlalu bising mungkin loh. Dan itu cara mengkode ya. Cara ngodene deh mungkin. Jadi ya kita kudu paham ya ambek kode-kode kayak ngene iku ya. Harus peka berarti. Jadi dia duduk antisosial. Mungkin si antisosial encet ono temenan. Asli ngono lho. Tapi mereka yang menarik diri, mereka yang hikikomori, disadari atau tidak, awalnya mereka enggak ansos, Pak. Ada sesuatu hal besar yang membuat dia ya wis lah, tak tutup kamarku. Itu sih. Pesan yang sangat luar biasa ya teman-teman semua. Ternyata mungkin orang-orang yang menarik diri itu bukan tanpa alasan, tapi mereka itu menunggu bahkan mengkode kita untuk kita peka, bahkan membantu mereka. Jadi pesan untuk kita semua, kalau ada kode atau teman kita yang sedang mengurung diri atau tiba-tiba menarik diri, tugas kita bukan malah menjudge, bukan malah menghina atau membuli, malah tugas kita harus semakin mendekat dan menolong mereka. Mungkin pada podcast kali ini dicukupkan sekian ya. Diucapkan terima kasih kepada Mas Walid Samyadi atas kesempatan waktunya mau sharing dan juga berbagi insight yang sangat luar biasa. Kami dari podcast Diskusi Psikologi mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk tetap memantau ya terkait nextnya, terkait ngobrol santai sambil diskusi tentang isu-isu berkaitan sama psikologi. See you the next, my sim.